Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandewi Kurniawati dari kelas IPA 2, kelas 11 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Apa saja yang akan dia bahas? Yaitu ada pengertian kesetimbangan kimia, ada contoh kesetimbangan di kehidupan sehari-hari, ada ciri-cirinya juga, ada jenis, dan kita akan berakhir di kesimpulan. Pertama-tama, apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk bertemu dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring waktu. Secara umum, kesetimbangan dalam reaksi kimia dapat dibagi menjadi dua. Kesetimbangan kimia terdiri atas kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan statis terjadi ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, yaitu tidak ada gaya yang dihasilkan. Sedangkan kesetimbangan dinamis diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, tapi objeknya sendiri bergerak. Berikut adalah contoh-contoh kesetimbangan kimia di kehidupan sehari-hari. Contoh kesetimbangan dinamis dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses pemanasan air dalam wadah tertutup. Saat suhu mencapai 1100 Celcius, air akan berubah menjadi uap dan tertahan oleh tutup. Apabila pemanasan dihentikan, uap air yang terbentuk akan berubah menjadi air kembali sehingga jumlah air di dalam wadah tidak akan habis. Reaksi yang terjadi adalah H2O direaksikan kepada 2H2O gas. Reaksi ke kanan adalah reaksi penguapan, sementara reaksi ke kiri adalah reaksi pengembunan. Lalu, bagaimana hubungannya dengan laju reaksi yang terjadi pada reaksi kesetimbangan? Cermati hubungan antara konsentrasi reaktan dengan produk, misalnya pada reaksi kesetimbangan, dan dapat digambarkan dengan grafik tersebut. Nah, ini ya teman-teman, bisa dilihat dengan grafik ini. Kemungkinan A terjadi pada saat kesetimbangan produk lebih besar konsentrasi reaktan. Di awal reaksi konsentrasi reaktan maksimal, namun semakin lama semakin berkurang. Saat kesetimbangan tercapai, konsentrasi reaktan tidak berubah, sementara konsentrasi produk yang semula 0 semakin lama semakin bertambah hingga konstan pada saat kesetimbangan. Untuk grafik B, kemungkinan B terjadi jika pada saat kesetimbangan konsentrasi produk lebih kecil konsentrasi reaktan. Namun tidak tertutup kemungkinan pada saat kesetimbangan konsentrasi reaktan sama dengan konsentrasi produk. Dan terakhir yaitu adalah C, ini adalah grafik C. Kemungkinan C tercapai jika pada saat kesetimbangan V1 sama dengan V2. Untuk ciri-ciri kesetimbangan kimia ada terjadinya pada reaksi kimia reversible bersifat dinamis. Reaksi terus terjadi meskipun tidak berhenti. Hal tersebut juga dikatakan tidak terjadi perubahan secara makroskopis. Semua komponen tetap ada, dapat dikatakan sebagai kesetimbangan apabila laju 5 reaksi ke kanan dapat dikatakan sebagai kesetimbangan apabila laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, sehingga perbandingan konsentrasi reaktan dan produk tetap. Untuk jenis-jenis reaksi kesetimbangan adalah berdasarkan wujud zat dalam keadaan kesetimbang reaksi. Kesetimbangan kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan heterogen. Apa sih itu kesetimbangan homogen? Nah, ini ada kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat seperti gas atau larutan. Contohnya, nah ini ya teman-teman, ada gambarnya. Untuk kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, misalnya gas, padat, cair, dan larutan. Contohnya, ini gambarnya ya. Untuk kesetimbangan heterogen, kita mencapai kesimpulan bahwa kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang sama. Biasanya keadaan ini terjadi ketika reaksi ke depan berlangsung pada laju yang sama dengan reaksi balik. Laju pada reaksi maju dan mundur umumnya tidak nol, tapi sama. Dengan demikian, tidak ada perubahan bersih dalam konsentrasi reaktan dan produk. Keadaan seperti ini dikenal sebagai kesetimbangan dinamis. Nah,
cukup. Nah, cukup untuk dari penjelasan saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.